Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini merupakan Olimpiade Matematika, tapi dalam bentuk eksponen. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, 65 ini merupakan perkalian dari 5 dikali 13 ya. Dan boleh juga 13 dikali 5 gini ya. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini kita jawab dulu ya. Gini, 3 pangkat M dikurang 2 pangkat M sama dengan 65. Nah, di sini karena di sini kurang, maka kita akan mengarahkan ke persamaan kuadrat ya. Jadi kalau di sini ada bentuknya A tambah B, A dikurang B, maka ini akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, begitu ya. Nah, walaupun di sini tidak ada bentuknya kuadrat, di sini tidak ada ya, tapi bisa kita buat setengah gitu. Sehingga di sini 3 pangkat setengah M ditambah 2 pangkat setengah M dikali dengan 3 pangkat setengah M dikurang 2 pangkat setengah M sama dengan 65. Nah, di sini kalau kita kalikan ya, setengah ditambah setengah kan jadi 1 gitu. Nah, berarti sudah pas ya. Nah, di sini kita misalkan dulu ya. Nah, misalkan jika 3 pangkat setengah M adalah P, kemudian 2 pangkat setengah M adalah Q. Berarti di sini P ditambah Q, P dikurang Q sama dengan 65 gitu ya. Berarti di sini kita akan buat P ditambah Q, P dikurang Q sama dengan. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya. Seperti yang tadi di sini tadi. Bisa kita buat 13 dengan dikali 5 atau 5 dikali dengan 13. Sebenarnya ada 3 ya. Bisa juga 65 dikali 1 gitu ya. Ini ya. Tapi kita cenderung ke 13 kali 5 dengan 5 kali 13. Nah, karena di sini kalau kita buat berpangkat terlalu jauh banget ya antara P tambah Q dengan P kurang Q-nya. Nah, jadi kita cari yang kedua ini saja gitu. Yang ini dan ini ya. Nah, yang pertama kita ambil dulu P ditambah Q dikali dengan P dikurang Q untuk yang 13 dikali 5. Sehingga di sini P tambah Q-nya sama dengan 13. Kemudian P dikurang Q-nya adalah 5. Nah, ini kita eliminasi ya. Kita jumlahkan. Maka 2P sama dengan 18. Sehingga P sama dengan 9. Nah, kemudian di sini tentu kita cari cukup 1 aja ya. Kenapa kita cari cukup 1? Karena kan di sini kan sama-sama M. Nah, gitu. Jadi tidak perlu kita mencari untuk yang Q-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tes untuk yang satunya lagi, yang ini ya. P tambah Q sama dengan katakanlah 5. P dikurang Q sama dengan 13. Nah, ketika di sini kita masukkan angkanya ini ya. Yang ini. Itu coba tes dulu ya. 3 pangkat setengah M dikurang 2 pangkat setengah M sama dengan, kalau kita kurangkan khusus yang ini ya, yang pengurangannya saja ya. Berarti di sini kita akan masuk 13 gitu ya. 13. Nah, kemudian saat dijumlahkan dia kecil, tetapi saat dikurangkan dia besar. Nah, di sini kan tentu ya M-nya kan dengan yang sama. Antara di sini dengan di sini itu sama M-nya. Kemudian kalau kita mengalihkan ini atau memasukkan M-nya, kan tidak ada yang positif, maksudnya tidak ada yang negatif.
tentu positif semua kan. Walaupun nanti itu bisa menjadi pecahan, tapi angkanya ini bernilai positif semuanya gitu. Nah, tidak mungkin kan angkanya itu bisa lebih besar gitu. Nah, coba dulu nanti kita cek untuk yang ini dulu ya. Nah, berarti sini untuk P kan itu P-nya itu kan berarti 3 pangkat setengah M ya. 3 pangkat setengah M sama dengan 9. 3 pangkat setengah M sama dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti ini setengah M sama dengan 2, berarti M sama dengan 4. Coba kita cek ya. Untuk soal yang ini ya. 3 pangkat M dikurang 2 pangkat M sama dengan 65. 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 65. Berarti sini 81 dikurang 16 sama dengan 65. Nah, berarti di sini memang 65 ya. Jadi pas ya. Jadi pas. Nah, meskipun kita masukkan nanti ke sini, ke sininya ini, ke sini, dia pasti akan pas 13. Coba kita cek ya. Nah, sini P ditambah Q sama dengan 13. Sini 3 pangkat M dikurang, ditambah ya, 2 pangkat M sama dengan, itu 3. Ini setengah ya, setengah, ini setengah kan. Berarti 3 pangkat, kalau 4 berarti 2 ya. Tambah 2 pangkat, kalau 4 berarti 2. Berarti 9 ditambah 4 adalah 13, pas kan. P dikurang Q sama dengan 3 pangkat setengah M dikurang 2 pangkat setengah M. Berarti ini kan sebenarnya kan 9 dikurang 4. Gitu ya. Sama dengan 5. Pas ya? Pas. Berarti memang jawabannya adalah M-nya adalah 4 ya. Nah, begitulah cara jawabnya ya. 4. Beginilah cara menjawab soal ini. Memang dalam menjawab soal ini, ya kita harus memiliki kemampuan dasar yang kuat ya. Dasar kita itu harus kuat dalam menjawab soal seperti ini. Sehingga kita bisa menggunakan, mengalihkan dengan berbagai kemampuan-kemampuan dan pemecahan masalah yang banyak kita gabungkan untuk memahami pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal ini gitu. Dia memang harus banyak yang tahu gitu ya. Nah, begini caranya, semoga dapat bermanfaat ya.